مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على yang menjadi dasar dalam kitab Masailun Nikah ini. Untuk masalah ini diambilkan dari kitab Fathul Mu'in. Saya tadi kemarin juga pernah ngecek, tapi nggak saya bawa. Maaf kalau ada yang bawa, boleh dicek. Ternyata beliau mungkin berbeda dengan apa yang ada dalam Kifayatul Akhyar. Ini juga ada dalam kitab Sulamul Munawarraq yang membatalkan atau tidak membuat sah ya sebuah pernikahan, sebuah ijab kabul bila hadirnya wali dan wakilnya. Itu bukan cuma Kifayatul Akhyar, tapi ini yang menjadi dasar kenapa kiai yang tadi saya ceritakan itu mungkin nggak usah pindah, cukup geser saja atau apa gitu ya. Nah di sini Bismillah. Lawak kala lamun wakilaken sapa alabu bapak ala khoro ingkang weneh atau wong sejen wa hadoro lan hadir fi nikahi ing dalam nikahe fahal yasihu amla ono to iku sah amla ta ora. Jawabannya jawab la yasihu ora sah opo akdu nikah in haduro lamun hadir sopo al-ab wa yauda lan den wilang-wilang sopo al-ab min ahadis syahidaini saking salah siji saksi loro. Tidak sah akadnya bila wali itu hadir bersama dengan wakilnya dan wali itu terhitung sebagai salah satu dari saksi yang dua. Karena dalam hadis Nabi li anna aqalla syuhudi isnani, syarat minimal sahnya sebuah kesaksian itu adalah dua orang. Bila diantara dua orang ini wali, yang satu adalah wali, ya jadi dia tidak menjadi wali karena diwakilkan, tapi saksi, kemudian menjadi saksi. Kalau kayak gini, status akadnya tidak sah. Nah, kalau yang lain, wa ilam yauda, lamun ora den wilang-wilang sapa ab min ahadis sahidaini, saking salah siji saksi loro, fayasihu maka sah opo al-aqdu kama fi Fathil Mu'ini kayak dene penjelasan kang den jelasake ing dalam kitab Fathul Mu'in halaman 299. Jadi kalau dalam kitab Fathul Mu'in tidak otomatis hadir itu membatalkan akad atau membatalkan nikah. Batal kalau beliau mewakilkan sekaligus beliau menjadi saksi jabatan. Iya. Makanya sering kan saya secara pribadi ya, karena setelah membaca kitab ini sering, Pak mohon maaf kalau nanti Bapak hadir boleh, tapi jangan jadi seperti saksi. Seperti ngomong sah itu kewenangannya ada saksi. Kalau tidak nanti batal karena ucapan Bapak yang tidak sebagaimana seorang saksi itu bisa membatalkan akad. Nah ini kalau dalam kitab yang ada di sini ada dijelaskan. Falau wakala al-abu awil akhu. Kalau dalam kitab Mu'innya di sini yang mewakilkan bukan cuma ayah, bisa juga walinya itu akhu, seorang saudara ya, dulur lanang. Al-munfaridu kang ijen dewek ya, fin nikahi dalam nikah. Falau wakala al-abu wal akhu awil akhu al-munfaridu fin nikahi wa hadoro ma'al akhor lan hadir sopo syahid ma'al akhori semertane wong kang liyo lam yasiha makor sah opo al-aqdu li anahu karastuhune ab iku waliyun dadi wali akidun kang ngakadake fala yakuna makalan ora ono apa ab iku syahidan jadi saksi ya. Summa lau syahida ikhwanun min salasatin waqtis wa aqda as-salisu, itu walinya ada
katakan 3 orang yang hadir ada 3 orang. Nah, sementara yang mengakadkan adalah wakil wali. Wa qadas salisu bi ghairi wakalatin min ahadima sahha wa illa fala. Tadi penjelasannya sama. Jadi kalau ketepatan yang menghadiri cuma ada 2. berarti 3 ya. Karena 1 wakil, 1 saksi, mestinya kan 2 syahid ya, atau saksinya itu harus orang yang terpisah. Kalau kemudian walinya itu menjadi bagian saksi karena dia tidak berperilaku atau berposisi sebagai wali langsung, ya itu yang batal. Nah itu mungkin sementara kita bisa sampaikan seperti itu pembahasannya. Makanya kita menjadi tidak aneh ya, karena begitulah yang namanya fatwa hukum dari kitab-kitab turos yang ada, pasti beragam dan banyak pembacaannya, banyak fatwa hukumnya. Makanya dulu para kiai, para ulama se-Nusantara itu memahami problem itu. Kalau kita harus ngambil satu pendapat, mesti akan bertentangan dengan pendapat yang lain. Makanya yang dilakukan pertama kali adalah yang melakukan kompilasi hukum Islam yang kita kenal dengan KHI ya. Itu awalnya dari sini, karena banyak pendapat hukum, banyaknya fatwa hukum yang satu dengan lain, mohon maaf, berbeda. Sementara kalau langsung dijadikan sebagai dasar hukum, pasti akan membuat bingung ya masyarakat. Makanya dikumpulan dulu untuk membuat rumusan dan membuat mengetahui bagaimana fatwa mereka, bagaimana pendapat hukum, kemudian dipilih dari yang ada sebagai keputusan. Maka regulasi yang ada itu sebenarnya dari kumpulan-kumpulan pendapat dan fatwa hukum ya, termasuk yang lainnya, kemudian dijadikan sebagai regulasi. Makanya jadi akhirnya kita bisa paham bagaimana kaidah usuliyah yang sering dipegangi oleh kita sebagai petugas pelaksana ya, sebagai aparatur pemerintah yang kita kenal dengan hukmul hakim iltizamun waraful khilaf. Keputusan pemerintah itu bersifat tetap dan bisa menghilangkan perbedaan. Jadi kalau apa yang tadi kita temukan dari beragam kitab itu seperti itu, mungkin istilahnya bunyinya seperti itu, mungkin keputusannya, maka semua itu harus kita tinggalkan. Kalau pemerintah sudah menetapkan satu keputusan, apakah berdasarkan salah satu atau elaborasi dari keduanya, atau mungkin bahkan dari luar kitab itu sendiri. Tapi ya ada putusan sendiri, itu namanya hukmul hakim, keputusan pemerintah, keputusan hakim itu raf'ul khilaf, bisa menghilangkan perbedaan. Yang di kitab sebentar kita tinggalkan, kita pakai yang itu jadi regulasi pemerintah atau keputusan pemerintah. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mangga mungkin usulan, permintaan atau kritikan kalau nanti ada untuk memperkaya diskusi kita. Mangga. Jadi untuk bab nikah itu jangan satu